Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang job analysis. Welcome, I hope you understand the material that I explain it. Pertama, perkenalkan nama saya Naila dengan NIM 80802401114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian job analysis. Jadi, job analysis adalah cara untuk mengetahui dan memahami suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Melalui job analysis tersebut, perusahaan dapat mempelajari apa saja tugas yang harus dikerjakan, tanggung jawab yang dimiliki, serta kemampuan apa yang dibutuhkan oleh karyawan dalam suatu jabatan. Dengan demikian, setiap posisi memiliki peran yang jelas. Job analysis yaitu dibagi dua. Pertama, manfaat job analisis bagi organisasi, dan kedua, manfaat job analisis bagi karyawan. Job analisis memberikan manfaat bagi perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, job analisis membantu pekerjaan menjadi lebih teratur, menghindari pekerjaan tumpang tindih, dan memudahkan pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Bagi karyawan, job analisis membantu mereka memahami tugas tanggung jawab sehingga dapat bekerja dengan lebih fokus dan bertanggung jawab di pekerjaan masing-masing. Dan di sini ada job analisis. Untuk melakukan job analisis sendiri, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, di antara lain observasi langsung, wawancara, kuesioner, serta studi dokumen pekerjaan. Observasi langsung dilakukan dengan cara melihat pekerjaan karyawan tersebut sehari-harinya, dan wawancara dilakukan dengan tanya-bertanya langsung kepada karyawan tersebut. Dan yang ketiga ada kuesioner, yaitu dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada karyawan untuk diisi. Dan yang terakhir ada studi dokumen pekerjaan, dilakukan dengan mempelajari dokumen yang sudah ada seperti deskripsi jabatan, SOP, dan laporan pekerjaan. Dari dokumen ini, perusahaan dapat memahami pekerjaan tanpa harus memulai dari awal. Ini ada contoh job analisis yang berpotensi sebagai staff. Tugas staf tersebut terdiri dari 3, yang pertama input data, arsip dokumen, dan menyusun laporan sederhana. Memasukkan data, yaitu mencatat dan mengolah informasi penting perusahaan agar tersimpan dengan rapi dan mudah digunakan kembali. Dan yang kedua ada arsip dokumen, yaitu dalam berbentuk fisik maupun digital sehingga dokumen tidak mudah hilang dan dapat ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan. Dan yang ketiga ada menyusun laporan sederhana seperti laporan data harian atau bulanan untuk membantu atasan dalam memantau kinerja. Lalu kualifikasi pendidikan SMA atau D3, menguasai Microsoft Word dan Excel, teliti, disiplin, dan komunikasi yang baik. SMA atau D3 dibutuhkan agar karyawan memiliki pengetahuan dasar administrasi. Dan kemampuan menggunakan Microsoft Word dan Excel sangat penting karena pekerjaan administrasi banyak berkaitan dengan dokumen dan pengolahan data. Selain itu, ada sifat teliti diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan data. Disiplin dibutuhkan agar teliti dan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan aturan perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan bahwa job analisis memiliki peran sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena membantu menciptakan sistem kerja berstruktur, adil, efisien. Dengan job analisis yang baik perusahaan maupun karyawan dapat bekerja secara optimal sesuai dengan peran masing-masing.